Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita berdiskusi tentang pelaksanaan pendidikan inklusif, kriteria, pendukung, serta rekomendasi. Dalam diskusi ini tentu muncul beberapa pertanyaan bagaimana kemudian anak berkebutuhan khusus mengikuti proses pembelajaran dan berbagai macam pertanyaan lainnya yang tentunya arahnya keseluruhan adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh seorang anak berkebutuhan khusus dalam mengelola dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Terkait dengan pelaksanaan pendidikan inklusif itu sendiri, bahwa di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan dengan tegas bahwa pendidikan inklusif itu adalah menyertakan seluruh anak, menyertakan seluruh anak dalam rombongan belajar tanpa membeda-bedakan suku, ras, budaya, termasuk kaitannya dengan fisik, mental, dan lain sebagainya. Dalam hal ini adalah anak berkebutuhan khusus, ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana proses pelaksanaan ini dapat berjalan efektif dan efisien, sementara di kelas tersebut ada anak yang berkebutuhan khusus yang tentunya membutuhkan bimbingan, perhatian yang serius, sehingga transfer pengetahuan itu bisa berjalan optimal, bisa berjalan efektif dan efisien tentunya. Yang pertama itu di makalah dan di penjelasan sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa pendidikan inklusif itu, pelaksanaan pendidikan inklusif itu tentunya tidak hanya melibatkan guru kelas saja, tapi melibatkan orang-orang yang berkompeten. Dalam hal ini guru yang berkompeten, bisa kita katakan pendidik luar biasa yang membantu proses pelaksanaan transfer pengetahuan itu. Nah, di kelas juga akan ada klasifikasi seperti minggu yang lalu itu sudah disampaikan di makalah. Dalam proses pelaksanaan pembelajarannya itu kemudian adalah bagaimana ada di waktu-waktu tertentu, di mata pelajaran tertentu itu menyertakan seluruh anak. Kemudian ada yang mengklasifikasi dalam bentuk tempat duduknya. Kemudian ada memang yang digolongkan, dikriteriakan, membutuhkan bahkan mengikutkan pendidik khusus untuk turut serta ikut dalam pengolahan proses pembelajaran di kelas. Kaitannya dengan anak yang berkebutuhan khusus seperti yang sudah kita diskusikan minggu-minggu sebelumnya. Dan ini yang harus kita pahami, bahwa dalam proses pelaksanaannya itu tentu akan membutuhkan masukan-masukan dari pihak luar. Sarana dan prasarana yang mendukung tentu adalah salah satunya dalam konteks sarananya itu adalah bagaimana kita menghadirkan psikolog misalnya, pendidik luar biasa misalnya, atau guru pendamping misalnya yang mempunyai keahlian yang turut serta membantu guru kelas atau guru mata pelajaran menyampaikan transfer pengetahuan itu dengan baik terhadap peserta didik. Tentu ada plus, ada kekurangan dan kelebihan dalam transfer pengetahuan itu. Ada yang pembelajaran itu tidak optimal dan ada yang pastinya optimal ya. Di makalah sudah disebutkan juga dalam proses pembelajarannya itu juga akan dibutuhkan kerja keras yang luar biasa. Bagaimana
kemudian seorang guru ya, seorang guru mampu menjadi penguat, memberi semangat, memberi motivasi kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut, sehingga mereka itu tidak merasa terganggu mentalnya, malah mereka semakin bersemangat, yang pada akhirnya juga mereka bisa mampu bersaing dengan anak-anak normal pada umumnya. Inilah yang kemudian menjadi kalau kita katakan kelihayan seorang guru untuk kemudian menemukan dan bahkan menggali potensi-potensi yang ada di dalam anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Bahkan juga ada anak yang hiperaktif, itu juga termasuk berkebutuhan khusus. Ada juga yang mempunyai keunikan-keunikan yang lain, yang kemudian disinilah peran guru dibantu dengan pendidik luar biasa, guru pendamping dan lain sebagainya itu untuk memastikan proses transfer pengetahuan itu dengan maksimal sampai kepada peserta didik. Nah, persoalan kemudian bagaimana ada di luar proses pendidikan normal ada pelatihan-pelatihan, pelajaran semacam les entah atau apalah itu namanya, yang membantu anak berkebutuhan khusus itu juga sangat memang diharapkan, karena ini sangat membantu untuk kemudian anak-anak berkebutuhan khusus bisa mengikuti proses proses pendidikan yang diberikan terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut. Maka tadi ada yang disampaikan oleh pemakalah tentang proses pembelajaran yang diberikan di luar pendidikan normal pada umumnya. Nah, intinya seperti yang kita katakan bahwa pendidikan inklusif ini kemudian salah satu tujuannya adalah bagaimana anak yang berkebutuhan khusus tersebut mampu secara mental, mampu secara psikologis, tidak minder dengan kondisi fisik yang ada, yang pada akhirnya mereka ini bisa menganggap kekurangan yang dimilikinya itu tidak menghalangi mereka mencapai prestasi yang terbaik atau prestasi yang luar biasa. Inilah yang harus ditumbuhkan. Nah, bagaimana faktor pendukung? Di makalah juga sistem pendukung yang harus dilakukan adalah guru-guru memang yang harus ikhlas, pengolahan yang harus ikhlas, bagaimana komite, bagaimana sekolah melibatkan masyarakat, melibatkan orang tua, melibatkan komite-komite sekolah, organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya yang terkait dengan pendidikan berkebutuhan khusus itu untuk memberikan support, untuk memberikan motivasi, sehingga mereka pada akhirnya juga mampu berkreasi. Apa potensi yang bisa dioptimalkan buat anak berkebutuhan khusus inilah kemudian yang harus coba kita gali dengan baik, yang pada akhirnya dengan potensi yang mereka miliki, walaupun dengan keterbatasan fisik dan lain sebagainya itu, mereka bisa bersaing di dunia kerja, mereka bisa berkreasi, memberikan ide-ide kreatif yang tentunya semua itu adalah untuk keberlangsungan hidup mereka, untuk sebagai salah satu hal yang kemudian dibuat atau bagi mereka sebagai sumber mata pencaharian. Nah, jadi itu artinya adalah pendidikan inklusif ini memandang penting bahwa anak berkebutuhan khusus itu kemudian mampu turut serta, mampu termotivasi, mampu digali kepercayaan dirinya, mampu menjadi orang-orang yang percaya diri, walaupun dengan keterbatasan fisik, mental dan lain sebagainya itu mereka mampu seperti anak berkebutuhan anak normal pada umumnya. Ini kemudian yang harus dilakukan oleh seorang guru. Maka begitulah proses-proses pelaksanaannya. Nah, maka
keterlibatan organisasi kemasyarakatan, rekomendasi organisasi kemasyarakatan, pendukung-pendukung lain, bagaimana sekolah memberikan lingkungan yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus, sekolah memfasilitasi anak berkebutuhan khusus. Nah, persoalan kemudian ada beberapa sekolah yang belum mampu melaksanakan secara optimal. Inilah kerja keras kita untuk kemudian sekolah-sekolah yang secara sarana dan prasarana juga kurang mendukung, mampu memberikan keramahan, kekeluargaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga mereka kemudian terbangkitkan motivasinya, terbangkitkan kepercayaan dirinya. Di tengah bagaimana kondisi mereka, mereka juga adalah orang yang mempunyai potensi yang harus digali, yang pada akhirnya dengan potensi yang mereka miliki lah mereka mampu memberikan kontribusi di kehidupan nyata, baik untuk kepentingan pribadi sendiri ataupun kemaslahatan orang banyak. Karena esensi daripada pendidikan itu seperti yang kita katakan adalah bagaimana potensi-potensi dari peserta didik itu bisa tercapai, bisa tergali, dan dengan potensinya lah mereka hidup, mereka berkreasi, mereka membangun masa depan yang cemerlang, yang pada akhirnya tujuannya adalah mereka sadar bahwa apa yang mereka miliki, apa yang mereka capai adalah untuk merendahkan diri, menjadi hamba yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor-faktor pendukung bagaimana keramahan dan lain sebagainya itu, inilah yang harus dipahami dan saudara-saudara pahami ketika saudara-saudara nanti menjadi guru. Dalam hal ini saudara-saudara adalah guru kelas, bagaimana kemudian nanti ada anak-anak berkebutuhan khusus di sana, saudara-saudara bisa menjadi cerminan, bisa menjadi motivator, bisa menjadi pembangkit semangat mereka untuk kemudian tergali potensi dari anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Ini yang harus saudara-saudara pahami, dan tentu itu semua dibutuhkan adalah bantuan dari pendidik-pendidik luar biasa. Dibutuhkan guru-guru pendamping yang paham psikologis, guru konseling dan lain sebagainya, yang turut membantu saudara-saudara menggali potensi daripada peserta didik tersebut. Saya pikir itu ya saudara-saudara, ini didengarkan dengan baik supaya bisa termaksimalkan apa yang kita anggap sebagai sesuatu hal positif untuk menunjang proses pendidikan inklusif itu bisa terlaksana dengan baik. Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.